Di sini dulu. Sekarang jauh lebih lebih bagus lagi karena tapi kayaknya masih sulit untuk naik mobil di sini. Tapi bisa masuk mobil ini. Cuma harus sopir-sopir yang handal. Jadi sedikit informasi bahwa kalau mau pergi nge-trip di sini harus mengandalkan juga kendaraannya ya, termasuk motornya. Jadi jangan bawa kendaraan yang mungkin daya tariknya sudah tidak kuat lagi, karena di sini pendakiannya luar biasa ini. Kamu bisa lihat sendiri kan, pendakiannya belum lagi pendakian sambil menikung. Ini kita sudah kasih turun ke gigi 1 ya. Jadi pendakiannya ini luar biasa. Selain mendaki juga menikung, jadi memang perlu joki yang gesit. Kayak saya begitu. Jadi untuk joki harus joki yang gesit. Jangan kalau baru belajar bawa motor, jangan, karena bisa jadi nanti terguling-guling jeki. Kita nanti terguling-guling, bukan menikmati pemandangan tapi merasakan sakit. Nah, kalau dari arah ini santai aja tadi. Bisa bila jalan kan? Kayaknya sih. Di sana tadi ada percabangan belok kanan. Ini kenapa ada lorong buntu? Ternyata kita salah. Salah jalur, kita balik dulu. Aduh, kenapa sampai di ujung jalan? Tidak ada tadi kapan tanda-tanda papa bicara. Nah, di sini. Jadi perlu untuk rekan-rekan para pemuda ya. Saya sih tidak mungkin saya cuma mau mengusulkan untuk pemuda atau mungkin dari pihak Karang Taruna yang ada di Cenrana, demi untuk lancarnya wisata alam Lacolda ini, bisa mungkin membuat papan bicara yang mengarahkan begitu. Jadi mulai dari pinggir Jalan Poros, bisa kalau yang di pinggir Jalan Poros itu mungkin saya sarankan papan bicaranya yang agak besar supaya walaupun kendaraan sementara kencang-kencang bisa melihat ya. Walaupun kendaraan kencang-kencang bisa melihat tulisan air terjun Lacolda. Wah, ada juga tulisan wisata Lacolda. Kita yang tidak lihat. Wisata Lacolda ada di tahu. Wisata Lacolda 5 km. Jadi informasinya di papan bicara tadi bahwa kita masih 5 km. Apanya? Tulisannya kecil. Tapi tidak apa-apa, yang berat ada toh. Tidak apa-apa ji. Kita sendiri yang tidak tidak perhatikan langsung. Saya sibuk bicara sih, jadi tidak sempat perhatikan. Nah, ini kita mengalami lagi penurunan. Jadi penurunan lagi. Habis penanjakan, penurunan. Sedikit informasi,
untuk teman-teman, saya bocorkan sedikit terkait air terjun Lacolla ini. Air terjun Lacolla ini adalah air terjun yang memiliki susunan yang begitu rapi, cantik. Kira-kira berapa susun itu Bang Kim itu? Ada kisaran 4 susun di air terjun. Hah? Ada sekitar tiga ya, 3 tingkatan. Jadi ada 3 susun, ada 3 tingkatan. Air terjun pertama, kedua, dan ketiga. Tapi di air terjun pertama ini ada susunan, ada apa lagi ya? Susunan airnya juga bersusun. Susunan airnya bersusun, jadi terlihat begitu lekuk ya. Kalau dibilang, kalau mungkin, jangan bilang, masa membahas ke sana lagi. Jadi berlekuk-lekuk. Ada sekitar 4-5, kalau tidak salah sih. Tapi kalau saya mungkin 7. Iya, ada 7 susun. kita lihat di Ya, kita bisa perhatikan nanti di lokasi ya. Sebenarnya enak kalau tidak terlalu banyak itu, Kim. Kenapa saya bilang kalau enak kalau tidak terlalu banyak, Kim? Enak kalau tidak terlalu banyak, Kim, karena tidak lama Kim menunggu. Masalahnya satu orang ditunggu itu. Kalau orang itu tuh mau lama mode ada. Hah? Apanya? Oh ya, di situ tembusannya. Yang dari lorong masuk pertama tuh. Ada temanku di sini, ada istrinya beda. Yang biasa mangkal di dekat polsek. Yawa, tahu Yawa? Tukang ojek yang di pangkalan samping polsek. Yang merendah sih. Yang banyak cincinnya itu di tengahnya. Ah itu. Di sini istrinya itu. Di sini pernah aku lihat dulu. Pernah ketemu waktu aku datang dulu di sini. Bilang, Kak, dari mana? Dia bilang, di sana, di dalam rumahku. Rumah istrinya. Agenda apa lagi selanjutnya ini Bang Kim? Tanggal berapa kita bilang tadi? Tanggal 19-20. Acara apa lagi namanya? Apa? My Camp. Camp santai. Di mana itu? sementara cari lokasi. Oh, sebentar cari lokasi. Dalam bentuk komunitas atau apa ini? Komunitas yang adakan. Jadi tanggal 19 nanti Bang Kim ini, owner dari Sunrise Outdoor Maros, akan mengagendakan camp santai. Dan tentunya ini kegiatannya ini akan muncul di Sahabat Jalan tentunya. Awal pertama dulu waktu kita kesini belum jalan cor ini. Pertama kali kesini. Jadi waktu pertama kali kesini kita jungkir balik juga sih sebenarnya. Karena ini belum ada jalanan begini. Ini sudah enak karena cor.
juga sih. Bahayanya begini, saat ban motor ini menginjak tai sapi, terus masih ada melengket kotoran itu di ban, terus kita ambil tikungan baru miring-miring sedikit, apakah kita tidak akan jatuh? Tentu ban akan terpecor, maka kita bisa jatuh. Dari tadi saya ngoceh ya, cuma ya begitulah namanya juga vlog. Dari tadi saya ngoceh, namanya juga motor vlog. Sebenarnya saya percaya diri ngoceh karena bangkem di belakangku, kalau banyak orang malu-malu tonjak. Kalau bangkem nggak tahu menjadi tidak sih. Tapi kalau banyak orang malu-malu tonjak sih. Belum pede. Cuma saya ini kan sementara berusaha untuk membuat para penonton terhibur ya, untuk memberikan informasi, edukasi, dan mungkin lelucon-lelucon sedikit. Ya tidak apalah. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Welcome to La Cholla. Lama-lama memang saya sudah agendakan ini. Saya sudah sering agendakan, batal terus. Agenda, setelah tiba waktunya batal. Akhirnya hari ini jadi juga, walaupun cuma berdua.